Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, saya Kathleen Lee dengan NIM 2052-20268. Saya akan mempresentasikan materi tentang perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen merupakan salah satu pilar penting dalam membangun hubungan yang adil dan seimbang antara konsumen dan juga pelaku usaha. Di Indonesia, perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau UU PK. UU PK ini bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen dan mendorong kesadaran pelaku usaha dan menciptakan kepastian hukum dalam transaksi barang atau jasa. Definisi dan prinsip perlindungan konsumen. Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah upaya untuk menjamin adanya hak dan kewajiban yang seimbang antara konsumen dan juga pelaku usaha. Hal-hal ini juga didasarkan pada prinsip-prinsip berikut. Yang pertama, ada keamanan dan keselamatan konsumen, yang berarti barang dan jasa yang beredar harus aman dan tidak merugikan konsumen. Yang kedua, keseimbangan hak dan kewajiban, yang maksudnya konsumen berhak mendapatkan produk yang berkualitas, sementara pelaku usaha berhak mendapatkan keuntungan sesuai dengan aturan. Yang ketiga, ada keberlanjutan ekonomi, yang berarti perlindungan konsumen harus mendukung pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan kepercayaan di dalam pasar. Berikutnya adalah hak dan kewajiban konsumen. Jadi, dalam pasal 4 UU PK, arti hak konsumen adalah yang pertama, mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang atau jasa. Yang kedua, memperoleh informasi yang jelas, jujur, dan benar mengenai barang atau jasa yang ditawarkan. Yang ketiga, mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantinya jika barang atau jasa tidak sesuai. Yang keempat, diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur tanpa diskriminasi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kewajiban konsumen. Menurut pasal 5 UU PK, kewajiban konsumen adalah 1. Membaca dan mengikuti informasi serta prosedur penggunaan barang atau jasa. 2. Membayar sesuai harga yang disepakati. 3. Menggunakan barang atau jasa sesuai dengan tujuan yang telah disepakati. Karena tadi kita telah membahas tentang kewajiban konsumen dan juga hak konsumen, sekarang kita akan mengulik lebih dalam lagi apa itu hak dan kewajiban dari pelaku usaha. Jadi, arti pelaku usaha adalah yang pertama, mendapatkan atau membayarkan pembayaran atas barang atau jasa yang ditawarkan. Yang kedua, membela diri terhadap aduan konsumen jika merasa tidak melakukan pelanggaran. Yang ketiga, menentukan kebijakan usaha selama tidak melanggar peraturan. Berikut kewajiban pelaku usaha berdasarkan pasal 7 dari UU PK. Yang pertama, ada memberikan informasi yang jelas, benar, dan jujur mengenai barang atau jasa. Kedua, menjamin mutu barang atau jasa sesuai dengan standar yang berlaku. 3. Melayani konsumen secara wajar, tidak diskriminatif, dan sesuai dengan hukum. 4. Memberikan kompensasi jika terjadi kerugian akibat barang atau jasa yang cacat atau tidak sesuai. Nah, karena tadi kita juga udah membahas tentang kewajiban pelaku usaha serta haknya, maka kita juga akan membahas lebih dalam lagi bagaimana tentang bentuk perlindungan dari konsumen. Jadi perlindungan konsumen itu mencakup berbagai aspek yang bertujuan untuk melindungi hak-hak dari konsumen. Berikut adalah beberapa bentuknya. Yang pertama adalah perlindungan hukum. Nah, UU PK ini memberikan dasar hukum bagi konsumen untuk memperjuangkan hak mereka, baik melalui jalur litigasi atau pengadilan, maupun non-litigasi atau mediasi, bisa juga arbitrase. Contoh kasus. Nah, konsumen yang dirugikan oleh barang cacat dapat menggugat pelaku usaha
melalui BPSK atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Yang kedua adalah melalui perlindungan ekonomi. Nah, konsumen ini kan dilindungi dari praktik-praktik yang merugikan secara ekonomi, seperti monopoli, kartel, atau harga yang tidak wajar. Pemerintah bakalan mengatur harga barang tertentu, seperti contohnya bahan pangan, untuk melindungi daya beli masyarakat. Selanjutnya adalah perlindungan informasi. Bentuk dari perlindungan informasi ini bisa dilihat dari pelaku usaha yang wajib memberikan informasi yang jelas mengenai produk, termasuk label, komposisi, tanggal kadaluarsa atau expired, dan peringatan bahaya juga peringatan lainnya. Nah, di dalam transaksi digital juga seperti platform e-commerce itu diwajibkan untuk melindungi data pribadi dari konsumen-konsumen yang menggunakan mereka dan memberikan jaminan keamanan transaksi. Selanjutnya adalah perlindungan digital. Karena kita juga sudah menuju ke masa yang lebih modern, dalam era digital ini perlindungan konsumen meluas ke ranah online, termasuk ke perlindungan dari penipuan atau penipuan online e-commerce, iklan palsu, dan juga penyalahgunaan data pribadi. Nah, karena tadi kita juga udah membahas tentang beberapa bentuk-bentuk dari perlindungan hukum, maka kita akan membahas lebih dalam lagi tentang tantangannya dalam perlindungan konsumen. Nah, jadi walaupun UU PK itu udah menjadi kerangka hukum yang kuat, implementasinya untuk menghadapi sejumlah tantangan itu masih banyak. Yang pertama, kurangnya edukasi konsumen. Jadi banyak konsumen yang belum memahami tentang hak-haknya sehingga cenderung pasif dan juga dirugikan. Kita juga perlu mengadakan kampanye edukasi dan literasi konsumen. Yang kedua, lemahnya penegakan hukum. Jadi dalam kasus pelanggaran hak konsumen ini seringkali tidak diselesaikan secara adil karena terdapat pengawasan yang lemah dan sanksi terhadap pelaku usaha. Yang ketiga, ada kompleksitas di era digital. Jadi dalam transaksi online, kita itu menghadirkan tantangan baru, seperti sulitnya melacak pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dan perlindungan terhadap konsumen juga yang sering bocor informasinya. Lalu yang keempat, ada ketimpangan informasi. Nah, pelaku usaha ini seringkali memiliki informasi yang lebih dibandingkan konsumen, sehingga konsumen itu mudah dirugikan, terutama dalam transaksi yang kompleks seperti asuransi atau investasi. Pada penawaran jasa asuransi atau investasi, biasanya kita akan ditawari oleh banyak informasi dan informasinya itu bertumpuk-tumpuk. Dan mereka juga biasanya hanya menjelaskan secara sekelibat saja. Lalu, dari permasalahan-permasalahan di atas, apa sih solusi yang bisa ditawarkan untuk perlindungan konsumen ini? Jadi, solusi dan juga strategi dari perlindungan konsumen yang bisa ditawarkan atau yang bisa kita lakukan antara lain adalah yang pertama itu kita perlu adanya penguatan dari regulasi yang sudah ada. Bisa dimulai dari revisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan juga teknologi dan perdagangan digital. Yang kedua, bisa juga dilakukan dengan penegakan aturan yang lebih ketat terhadap pelanggaran, termasuk pengawasan produk impor. Selanjutnya adalah edukasi dan literasi konsumen. Jadi untuk mengedukasi atau melakukan literasi konsumen, kita bisa melakukan program literasi konsumen untuk meningkatkan kesadaran tentang apa itu hak dan kewajiban mereka. Juga kita bisa menyebarkan informasi melalui media sosial seperti kampanye dan juga kita bisa ke lembaga-lembaga konsumen lainnya. Yang ketiga adalah kita harus melakukan digitalisasi pengawasan. Contohnya adalah dengan penggunaan teknologi untuk memonitoring perdagangan
seperti platform yang melakukan verifikasi kualitas produk dan juga keabsahan produk yang akan dijual. Lalu kita juga bisa mengembangkan aplikasi pengaduan konsumen yang berbasis digital dan karena basisnya digital, maka akan lebih mudah untuk mereka melakukan pelaporan dalam pelanggaran yang terjadi. Selanjutnya, kita juga bisa melakukan kolaborasi lintas sektor. Maksudnya adalah kita bisa melakukan kerjasama antara pemerintah, pelaku usaha, dan lembaga swadaya masyarakat untuk menciptakan ekosistem perlindungan konsumen yang efektif. Lalu kita juga bisa meningkatkan peran BPSK itu sendiri dalam cara menangani aduan. Nah, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari awal dan pada penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi adalah perlindungan konsumen adalah aspek krusial dalam membangun kepercayaan baik di pasar maupun di dunia digital. Dan menciptakan hubungan yang sehat antara konsumen dan pelaku usaha itu merupakan suatu keharusan. Meskipun di Indonesia itu udah memiliki dasar hukum yang memadai melalui UU PK, tetapi implementasinya dan juga adaptasi terhadap tantangan di era digital itu perlu banget ditingkatkan. Dengan melakukan edukasi konsumen yang lebih baik, penguatan regulasi, dan pemanfaatan teknologi. Nah, perlindungan konsumen juga dapat lebih efektif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat sekaligus mendorong keberlangsungan bisnis dari para pelaku usaha yang sudah ada. Oke, selanjutnya kita akan lanjut untuk membahas literasi konsumen yang ada di dalam Indonesia. Nah, literasi konsumen itu merupakan elemen penting dalam melindungi masyarakat dari kerugian akibat praktik perdagangan yang tidak adil. Namun di Indonesia sendiri, tingkat literasi konsumen itu masih tergolong rendah. Banyak masyarakat yang tidak memahami hak-hak mereka sebagai konsumen, padahal hak mereka sebagai konsumen itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau UU PK. Nah, akibatnya konsumen seringkali menjadi korban praktik usaha yang merugikan, seperti barang yang cacat, informasi yang tidak jujur, hingga penipuan dalam transaksi digital. Dari sana bisa ditarik satu kesimpulan bahwa permasalahan-permasalahan yang muncul antara lain adalah yang pertama, kurangnya pemahaman terhadap hak konsumen. Karena banyak konsumen yang tidak tahu bahwa mereka memiliki hak itu, mereka tidak mendapatkan informasi yang seharusnya dan informasi yang jelas. Hak untuk diperlakukan secara adil dan hak untuk memperoleh kompensasi juga mereka belum mendapatkan hal itu. Karena kurangnya pengetahuan ini, membuat konsumen itu cenderung pasif dan menerima perlakuan yang tidak adil dari para pelaku usaha. Yang kedua itu adalah karena minimnya informasi mengenai penyelesaian sengketa. Contohnya, masyarakat sering tidak tahu kemana harus melapor jika dirugikan. Nah, lembaga seperti BPSK atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ini seharusnya bisa lebih menyebarluaskan lagi tentang peredaran mereka. Yang ketiga, pengaruh tingkat pendidikan dan akses informasi. Contohnya, tingkat pendidikan dan akses itu turut mempengaruhi pemahaman konsumen. Contohnya, pada daerah-daerah terpencil dengan akses informasi yang lebih terbatas, itu mereka kurang memiliki literasi antara hak dan juga kewajiban konsumen mereka. Dan juga dibandingkan kota-kota besar itu, mereka sangat tidak terjangkau. Yang keempat, kurangnya kesadaran tentang kewajiban konsumen. Selain hak, konsumen juga memiliki kewajiban seperti menggunakan barang atau jasa sesuai dengan petunjuk dan membayar sesuai perjanjian. Namun, kesadaran ini sering diabaikan, sehingga menyebabkan ketidakseimbangan dalam hubungan antara konsumen dan juga pelaku usaha. Maka dari itu, sangat penting untuk melakukan literasi dan juga penalaran kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka,
mengenai pentingnya kesadaran mereka. Berikut akan saya jelaskan pentingnya literasi konsumen. Yang pertama, meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban konsumen. Pastinya dengan literasi yang baik, konsumen dapat lebih memahami hak-hak dasar mereka seperti mendapatkan produk berkualitas, informasi yang jelas, dan perlindungan hukum. Di sisi lain, mereka juga dapat lebih bertanggung jawab dalam memenuhi kewajibannya. Yang kedua, bisa mengurangi kerugian akibat penipuan atau barang atau jasa cacat. Nah, konsumen yang melek akan literasi nantinya akan cenderung lebih kritis dan juga lebih teliti dalam hal melakukan transaksi, terutama pada era digital, sehingga dampak ini dapat lebih mengurangi risiko kerugian. Yang ketiga, mendorong pesaing usaha yang sehat dengan meningkatkan literasi konsumen. Nah, pelaku usaha bakal lebih termotivasi untuk menawarkan produk dan juga layanan yang sesuai dengan standar karena konsumen akan semakin selektif. Yang keempat, memperkuat sistem perlindungan hukum karena literasi konsumen yang baik itu bakal mendorong masyarakat untuk memanfaatkan mekanisme hukum yang ada, seperti melaporkan pelanggaran ke BPSK atau lembaga lain. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang tantangan dalam meningkatkan literasi konsumen. Yang pertama, kurangnya kampanye edukasi konsumen. Upaya pemerintah dan lembaga terkait dalam mengedukasi masyarakat tentang hak dan kewajiban konsumen ini masih terbatas. Maka dari itu perlunya kampanye edukasi konsumen ke masyarakat luas, terutama di desa terpencil. Yang kedua, kompleksitas perdagangan digital. Karena perdagangan online semakin kompleks dengan banyaknya yang masuk pelaku usaha global, maka konsumen itu seringkali kesulitan untuk memahami mekanisme dari pengaduan atau perlindungan hukum dalam transaksi lintas negara. Yang ketiga, minimnya pengawasan terhadap pelaku usaha. Karena banyak pelaku usaha yang tidak transparan atau bahkan melanggar aturan, terutama di sektor informal ataupun yang berbasis digital atau online. Yang keempat, terdapat ketimpangan informasi. Nah, konsumen itu seringkali berada dalam posisi yang kurang menguntungkan karena informasi yang tidak seimbang dengan pelaku usaha, terutama terkait syarat dan juga ketentuan transaksi. Dari permasalahan-permasalahan di atas, strategi yang bisa dilakukan untuk meningkatkan literasi konsumen, salah satunya adalah yang pertama, edukasi melalui media. Jadi pemerintah dan lembaga konsumen dapat meningkatkan kesadaran masyarakat melalui kampanye di media massa seperti media sosial dan juga platform digital lainnya. Contoh, bisa saja dilakukan program edukasi di televisi atau kampanye hak konsumen di dalam media sosial. Yang kedua, bisa diadakan penerapan kurikulum literasi konsumen. Jadi, dalam penerapan kurikulum ini diajarkan tentang konsumen yang dapat dimasukkan ke dalam kurikulum di dalam sekolah, terutama pada tingkat menengah atas dan juga untuk memberikan pengalaman dasar sejak dini. Yang ketiga, peningkatan peran lembaga perlindungan konsumen. BPSK, YLKI, dan lembaga sejenis harus lebih aktif lagi dalam memberikan penyuluhan dan advokasi kepada masyarakat. Selanjutnya, kolaborasi dengan pelaku usaha. Nah, pelaku usaha juga perlu didorong untuk memberikan informasi yang jelas dan edukatif kepada konsumen tentang produk dan juga layanan mereka. Lalu yang kelima, pemanfaatan teknologi digital. Nah, membuat aplikasi atau platform digital itu juga bisa kita lakukan dengan memberi informasi terkait hak konsumen, paduan transaksi yang aman, dan juga pengaduan pelanggaran. Yang keenam adalah penegakan hukum yang tegas. Kita bisa melakukan ini melalui pelaku usaha yang melanggar aturan pelindungan konsumen itu harus diberikan sanksi yang tegas untuk menciptakan efek jerah dalam kepercayaan konsumen terhadap sistem hukum. Sekian presentasi dari saya.
Mohon maaf apabila terdapat salah kata atau kekurangan di dalamnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih.